Sekarang kita perjalanan menuju ke candi apa? Situs Lempeng. Candi baru ada. Emang masih situs Lempeng? Tadi Lempeng. Ya, Pokoknya iya. makam deh. Ya makam. Sekarang candi Bandungan. Sini, kemudian ngapain kita konservasi di sini yang ada yang situs lempeng itu? Kita ada tujuannya mencari prasasti tahun. Karena dengan berdirinya candi ini pada abad ke-4 sampai ke-7 itu kita belum menemukan prasasti tahun. Hanya dugaan dari hasil pemugaran yang tadi dibilang dari Graba dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat itu situs lempeng ini atau batu lempeng dulu posisinya seperti meja, begini seperti meja. Tahun 2007 kita gali, kita angkat gini, biar di samping kita duga di samping sini ada prasasti tahun. Ternyata yang ada hanya kerangka manusia, penuh kerangka manusianya. Kuburan. Ya, kuburan lah, batu nisan. Terus yang kedua, kita konservasi di sini. Ini ada 3 ya. Kita konservasi di sini, buka kotak gali, yang kita ketemukan hanya 4 kerangka. Nah, kerangka tersebut masih ada emasnya di tangan kanan. Kemudian di tangan kiri ada senjata logam. Ya, senjata logam. Terus di palanya ada bekal kubur, isinya manik-manik. Bekal kubur itu tembikar, di dalam tembikar ada manik-manik. Diduga hasil penelitian bahwa kerangka tersebut itu abad ke-1 dari carbon dating tadi. Ya. Kemudian kerangkanya ini orang India Tamil. Karena panjangnya itu 185 sampai 190. Karena orang Indonesia nggak ada yang 190. Ya. Dan hasil carbon dating itu kerangka tersebut bukan orang Indonesia, orang luar. Dan pada saat itu juga waktu penelitian kita kerjasama dengan Perancis. Kita 5 negara pada saat itu di UNESCO untuk mengangkat kerangka tersebut. Jadi kerangka tersebut itu kita angkat tadinya mau direkonstruksi sama lilin ya. Karena hancur di daerah kita tidak ada, kalau di daerah kita ini lembab tanahnya, nggak seperti pegunungan. Apapun yang terjadi di dalam tanah ini pasti hancur. Makanya alhamdulillah kerangka tersebut walaupun hancur masih bisa kita arahkan atau kita gambar gitu ya, nggak hancur ngumbuk, masih teratur. Kalau yang ini ngumbuk. Makanya batu andesit ini kok ada di sini, dari mana asalnya? Pada saat itu kita menelusuri dari mana asalnya batu ini. Ternyata ini dari Loji. Tahu Loji? Daerah Kerawang. Di sana ada air terjun ya. Di mana tuh? Di Gunung Sanggabuana. Ternyata batu ini dari sana di bawahnya. Dari Gunung Sanggabuana. Dulu kan perjalanan itu lewat air ya, bawa batu lewat air. Dulu ini ada sodetan Kali Citarum yang lebarnya 60 meter, sekarang sudah jadi daratan sawah sampai ke laut ya. Jadi ceritanya bahwa batu lempeng adalah sekarang yang disebut batu nisan karena tidak ada prasastinya, tidak ada. Dulu kita cari prasasti di situ, ternyata tidak ada, kosong ya. Dan ada 3 ini batu lempeng, 1, 2, 3. Di bawahnya kerangka manusia semua. Masih ada emasnya 19 gram, karatnya 99 karat. Ya. Terus senjatanya jenis logam seperti tombak. Ada senjata dipegang seperti tombak. Udah punah pada saat kita penelitian 2014. Ya mungkin itu saja yang saya jelasin, karena pada saat itu kita konservasi cuma 2 tempat. Ada yang mau bertanya? Karena di kita ini cari situs lempeng ini tidak ada bangunan seperti kayak Candi Jiwa, Candi Blandongan, hanya jalan setapak menuju Blandongan. Mungkin tahun depan nanti dipugar jalan sini sampai Blandongan. Ada jalan setapak dari bata. Jadi candi kita semua dibuat dari bata. Ini batanya. Bata ini yang bersepihan di sini, yang saya kumpulin jadi buat bukti bahwa orang dulu membuat bata adalah dari sekam gabah dan tanah liat. Sekam gabah, tahu sekam? Ya, sekam gabah dan tanah liat. Nanti kita lihat ada di sana
sekamnya kelihatan. Itu bahwa pembuktian kalau dulu abad keempat itu sudah ada pertanian di kita. Ya. So, nggak ada yang bertanya barangkali? Ya, mangga silakan. Tadi kan Bapak bilang menemukan tengkorak atau sisa ini Ya. dengan senjata ya Pak. Berarti apakah ini orang meninggal di kubur dan menjadi fosil Ya. atau korban perang atau Oke. senjata itu sebagai tradisi Pak ya? Jadi pada hasil penelitian itu kerangka tersebut sengaja dikubur karena memang posisi kerangka tersebut teratur seperti zaman sekarang. Zaman Islam itu palanya di utara ya, dia sama, beda dengan di sini. Kalau di sini ngumbuk aja jadi satu, beda dengan situ. Kalau yang di sini sengaja untuk dikubur para bangsawan dahulu. Kita nggak tahu bangsawannya dia kedudukannya sebagai apa sih, kita nggak tahu. Yang jelas bahwa yang dikubur sini adalah seorang bangsawan karena udah megang, ada emasnya, ada senjatanya, ada bekal kuburnya. Berarti orang-orang ini orang-orang yang dihargai oleh teman-temannya, bukan pekerja biasa, bukan seperti itu. Ya, ada lagi yang belum mengerti atau belum tahu atau belum jelas? Sama kita penelitian tahun 2007 ini, kita dari Prancis pada saat itu kerjasama dengan Puslit yang di Pasar Minggu, kemudian juga kerjasama dengan kantor kita yang ada di Banten, BP3 ya, sekarang di BPK 9. Dulu kerjasama antara Puslit, Prancis, BPK, kerjasama untuk sebagian mencari gelar, sebagian juga mencari hasil temuan. Udah banyak, ada 2 orang yang dapat gelar profesor doktor seperti penemu kita ya, itu Mang Hasan Japar ya, Profesor Dr. Hasan Japar. Dia penemu ada candinya di sini tahun 1985. Kemudian juga Profesor Dr. Mang Muin dari Prancis dapat profesornya di sini juga, meneliti di sini. Ya, gitu Pak. Ya. Kita itu di Banten, wilayah kerja 4 provinsi, kemudian Banten, Lampung, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Barat, 4 provinsi. Yang di kita itu hanya ada satu, BP3 Serang. Sekarang 2003 dipindah ke Bandung, jadi BPK 9 di bawah Kementerian Kebudayaan. Jadi kita pusat, ada provinsi, ada daerah, ada kabupaten. Ya kebetulan alhamdulillah saya di pusat, jadi yang lain di kabupaten, yang lain masih honorer. Gitu Mas. Ya. Jadi kalau pemugaran itu diserahkan ke kantor kita, nanti swaklola. Jadi misalnya ini mau dipugar, itu lari ke kantor kita. Nanti ada penelitinya, ada pemugarannya, ada gambarnya, ada seperti itu. Jadi nggak boleh harus nyemugarnya harus Puslit, nggak boleh. Itu memang harus kantor kita yang mugar, karena swaklola. Contoh di Candi Jiwa dulu sampai 3 tahun. Di Candi Blandongan 3 tahun, kita kesel aja udah masang batu. Ya gitu nih, saya yang masang ini dulu, saya mugar, saya yang masang sampai sekarang. Kita tinggal selanjutnya nanti pemugaran. Besok ada pemugaran kita di situs Damar ya, Agustus besok. Jadi saya masih kepake gitu kan, saya 4 tahun lagi pensiun. Ya, masih kepake gitu. Masih ada kesempatan. Ya ada lagi yang ya siap. Memang lokasi ini ada dulu itu 700 meter ya, sekarang nambah jadi sekitar 3.000 karena masih ada bata-bata. Ini diduga bahwa lingkungan sini ada pemakaman, memang benar ini suatu pemakaman. Ada juga kehidupan di sini, ada rumah-rumah penduduk. Jadi sebelum ada candi-candi lain sudah ada kehidupan di sini dan ada pemakaman. Terus kemudian batunya, untuk apa sih batu-batu besar yang dibawa dari sana gitu? Ya, satu yang pertama adalah untuk batu nisan. Ketahuan kan ketika kita gali di bawahnya ada kerangka manusia. Di sini kita gali lagi ada kerangka manusia. Di sana kita digali lagi ada kerangka manusia. Di Blandongan kita gali ada kerangka manusia. Ini suatu ciri bahwa di kita itu
bata andesit ini, karena memang untuk jangan sampai makam ini akan hilang, nggak mungkin gitu. Pasti ada tandanya, batu nisan. Sama dengan di Blandongan juga ada batu nisan juga. Ada kalau di bawah Blandongan kan ada tempat ngasah ini, ngasah buat mapras bata, itu ada. Nanti lihat sana ya, belum sana ya. Nanti ada di sana, di bawah dinding itu ada buat ngasah. Itu mas. Ya, makasih. Ada lagi sini yang belum mari. Usia sumur itu hampir ada 100 tahun lah usianya. Pada saat orang ngebon di sini dulu awalnya buat nyiram aja, nyiram cabe ya, nyiram terong. Dulu cuma geloakan gini aja. Karena kemarinya viral, airnya bagus. Mungkin punya aura yang bagus ya. Dibuatlah sumur. Akhirnya sampai sekarang buat ziarah, Pak. Ya alhamdulillah dulu Gubernur Jawa Barat dulu mandi di sini. Sama Rano Karno sama timnya mandi di sini. Wakapolda Jabar mandi di sini. Artinya dia punya kemampuan gitu. Cuman kita kalau menceritakan ini dengan ini kan nggak nyambung. Iya. Jadi usianya ini belum lama. Kalau ini sudah berabad-abad, jadi kita satu nggak nyambung gitu. Kalau misalnya orang cerita sumur ini ya kita ceritain gitu. Jadi manfaatnya banyak lah buat sekarang. Banyak orang berziarah. Ya. Nggak tahu dia mintanya apa. Ya ada lagi mau tanya. Ya, memang udah kita pada saat pemugaran di Candi Blandongan, Candi Lempeng kan banyak kita ketemu kerangka. Waktu terus kabundeting, ini undang Indonesia gitu kan, abad sekian. Itu di Blandongan juga sama. Ini orang Indonesia abad sekian. Di Candi juga sama. Nah di sini beda gitu, dari kerangkanya juga beda, tes kabundeting juga beda. Kenapa ada orang luar di sini? Dan mungkin salah satu orang luar di sini pendatang daripada timbulnya percandian tersebut, karena India. Ya mungkin seperti itulah. Mungkin seperti bangunan candinya. Karena budaya yang kita dapatkan ini sangat penting untuk kita tahu tentang sejarahnya, seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada bagian bata yang sudah terbentuk. Ini komponen stupa ini kita angkat atau kita ambil dari temuan Candi Blandongan, ya. Jadi kalau kita tidak ada stupa, kalau ada jiwa ada stupa, Candi Blandongan ada stupa. Kalau stupa ini bukan bagian stupa dari puncaknya, tapi ini bagian dari stupa sisinya. Karena mungkin dulu candi itu ada bagian-bagian stupa yang mereka buat, ya. Ini salah satunya yang kita dapatkan. Dan di sini ada kepala rangka manusia. Cuma di sini kita menemukan hanya bagian kepalanya saja, ya. Ini di sini ada, bisa lihat ada masih kelihatan utuh ya untuk rangka manusianya sendiri. Karena memang banyak sekali temuan-temuan yang kita dapatkan di sini. Nah, di satu titik ini ada temuan kepala arca binatang, kepala arca manusia, ada kaki arca, ada kotak tablet. Kepala arca binatang ini dan manusia ini temuan dari Candi Serut. Di mana itu Candi Serut? Nah, Candi Serut itu ada di sebelah barat lagi Candi Blandongan di perkampungan sebelah sana. Karena mungkin teman-teman nggak sampai ke sana karena akses jalannya itu masih selalu sampai ke Candi Blandongan. Kalau kita mengelilingi situs kita yang ada di sini, karena di sini kan kita sudah membuka 4 candi ya. Di luar Candi Blandongan, Candi Serut, dan Candi Tenaga Jayalautan. Nah, di setiap candinya itu memang kita menemukan temuan-temuan yang berbeda. Karena mungkin kalau kita melihat candi yang sudah kita buka dan setiap temuan itu berbeda kita temukan. Mungkin dulu fungsinya dari setiap kegiatan itu berbeda untuk candi-candinya. Kita temukan arca ini di Candi Serut, arca yang tidak punya badan nih arcanya. Dan ini terbuat dari bahan stuko. Ya. Bahan stuko itu apa? Bahan kapur. Ya. Dengan beralaskan bata. Nah, jadi bahan arca yang tidak punya badan mungkin bagian arca yang menempel di bagian dinding candinya. Memang kita menemukannya sudah terlepas. Karena setiap candinya itu memang mempunyai bentuk yang berbeda.
Dan kaki arca ini kita temukan di Candi Blandongan ini terbuat dari bahan logam. Kaki arca ini, cuma kita menemukan hanya baru bagian kakinya. Di Batu Jaya sendiri kita di sini belum menemukan arca yang utuh. Ya. Terus kita temukan poti tablet. Poti tablet ini kita temukan di Candi Blandongan. Sementara kalau untuk kegiatan keagamaan yang di Candi Jiwa itu kan di bawahnya kita temukan ada altar ya, ada jalan yang mengelilingi bangunan candinya. Di Candi Blandongan nggak ada. Kita temukan ini kopi tablet yang terbuat dari tanah liat, bahkan mereka sudah ada sistem cetakan. Cuma mungkin sampai sekarang kita belum menemukan cetakan atau pola cetakannya. Jadi ada kegiatan yang berbeda untuk kegiatan keagamaan di sini. Nah di sini mungkin nanti teman-teman bisa lihat di sini ada arca rangka manusia masih kelihatan itu dari kaki sampai kepala. Ini kita temukan di Candi Blandongan, kita angkat tahun 2013 ya. Karena proses pengangkatan rangka itu memang sangat sulit. Kita di sini menemukan ada beberapa rangka baik yang besar maupun yang kecil. Salah satunya ini yang kecil ini yang kita bisa angkat, memang diperkirakan anak usia di atas 10 tahun. Ya, ini teman-teman bisa merapat di sini, bisa merapat di sini ya. Nah, jadi ini rangka ini kita ambil dari Candi Blandongan. Nah, tahun 2013. Nah, kenapa kita harus mengambil tanah-tanahnya? Agar tulang-tulang ini tidak berantakan. Ya. Nah, sementara kita di sini menemukan masa peradaban agama Hindu. Ya. Dan kita masih menemukan ada rangka manusia di sini. Bahwa dasar dari permukaan tanah Candi Blandongan. Ya. Sebelum masa Tarumanegara pun memang dulu awalnya sudah terbuka orang-orang sangat prasejarah gitu. Karena memang kita menemukan ada bagian-bagian yang namanya kalkultur. Ya. Nah, ini ada satu buah lemari di sini ada